Welcome back to my channel Al-Hanan Komputek. Masih seputar multimedia pembelajaran. Kali ini kita akan membuat aplikasi kuis interaktif menggunakan Adobe Flash CS3 Profesional. Berikut tampilan atau contoh aplikasi yang akan kita buat. Ini merupakan halaman intro berisi judul aplikasi dan identitas dari aplikasi kuisnya. Untuk melanjutkannya dapat dilakukan dengan cara klik tombol mulai. Ini merupakan halaman soal. Soal kita buat dengan tipe multiple choice atau soal pilihan ganda. Terdiri dari 4 opsi jawaban, jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D. Sebagai contoh, untuk soal nomor 1 kita jawab kunci jawabannya B. Untuk soal nomor 2 kita jawab kunci jawabannya A. Untuk soal nomor 3 kita jawab kunci jawabannya D. Untuk soal nomor 4 kita jawab kunci jawabannya adalah C. Dan untuk soal nomor 5 kita jawab kunci jawabannya adalah D. Selanjutnya akan tampil halaman hasil evaluasi, merupakan keterangan jumlah benar, jumlah salah, dan total skor yang diperoleh dari hasil tesnya. Untuk mengulangi dapat dilakukan dengan cara klik tombol ulangi. Nah, untuk membuat contoh aplikasi kuis interaktif seperti ini cukup mudah. Bagi kalian yang tertarik dan ingin mencobanya, mari sama-sama kita praktikkan kembali. Silakan simak video ini sampai selesai. Jangan ada bagian atau part yang di skip atau dilewatkan. Silahkan aktifkan Adobe Flash CS3 Profesionalnya, pilih Action Script 2.0. Nah, kita akan coba lakukan langkah pertama. Di sini kita tentukan dulu size dari area text yang akan kita pakai. Silakan klik dokumen properties ini. Pada menu dimension silahkan diubah lebarnya, contohnya 800 pixel, sedangkan untuk tingginya kita gunakan nilai 600 pixel. Selanjutnya frame rate-nya kita naikkan nilainya menjadi 30 frame per second. Klik tombol OK. Langkah berikutnya kita beri judul dari aplikasi ini. Silahkan klik text tool, kemudian tentukan jenis font yang akan dipakai, tentukan juga font size-nya, kemudian pilih warna pada text fill color sesuai dengan selera masing-masing. Di sini contohnya saya gunakan aplikasi kuis interaktif, kemudian klik selection tool. Oke. Nah, agar posisi judulnya persis di tengah-tengah area teks secara horizontal dapat dilakukan dengan cara klik tab menu modify, pilih align, kemudian horizontal center. Nah, dia persis di tengah. Kemudian saya atur posisi dari puncak atau topnya dengan nilai 50,0. Enter. Nah, sudah selesai judulnya. Nah, untuk berikutnya sebagai penanda atau identitas dari aplikasi ini, misalnya berisi mata kuliahnya dan berisi nama dosen atau nama guru pengampunya. Caranya klik kanan di teks sebelumnya, di sini copy, kita paste saja, klik kanan paste, ganti namanya menjadi mata kuliah atau mata pelajaran. Misalnya di sini saya ganti multimedia dengan size-nya 20. Oke, tab selection tool kita klik kembali. Oke, klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, selanjutnya berisi nama pengampu, bisa nama dosen atau nama gurunya, misalnya Al-Hanan Komputek. Oke, klik selection tool kembali. Kita
select, kemudian Ctrl Alt 2. Ya, jadi persis di tengah-tengah area teks secara horizontal. Langkah selanjutnya kita akan berikan tombol atau buton sebagai trigger atau pemicu untuk lanjut ke frame atau halaman berikutnya. Di sini saya menggunakan Emacs yang sudah saya sediakan. Jadi kalian bisa menggunakan juga dengan aplikasi lain atau di download di internet, tersedia banyak. Caranya klik menu file, pilih import, kemudian import to text. Apabila kalian ingin menggunakan contoh yang saya gunakan pada aplikasi ini, semua Emacs dan materi akan saya sematkan di deskripsi video ini. Silahkan nanti di download juga. Button, kemudian saya pilih tombol atau buttonnya dengan tombol mulai, kemudian saya klik tombol open. Oke, saya klik dulu untuk fit in Windows agar area teksnya kelihatan seluruhnya. Oke, saya pindahkan ke bawah ini, saya taruh di sini. Nah, Ctrl Alt 2. Ya, kemudian sudah masuk tombol atau Emacs buttonnya. Perlu diingat ini masih belum berupa tombol, perlu kita convert menjadi sebuah simbol. Caranya, oke, kita klik kembali Emacs sebelumnya, klik kanan, pilih convert to symbol atau dapat ditekan tombol F8 pada keyboardnya. Oke, kemudian pada name kita tulis misalnya tbl underscore mulai atau tombol mulai. Type-nya adalah button. Selanjutnya klik tombol OK. Nah, ini sudah berubah dia menjadi sebuah tombol. Nah, agar lebih cantik dan menarik aplikasi yang kita desain ini, nah kita coba masukkan sebuah Emacs atau gambar, biasanya digunakan sebagai wallpaper. Nah, bisa kita masukkan di sini sebagai background dari aplikasi ini. Caranya pilih menu file, pilih import to text. Oke, saya pilih gambarnya, misalnya gambar dengan latar seperti ini, kemudian klik tombol open. Selanjutnya akan masuk pada area text. Nah, kita ganti ukurannya atau size-nya. Di sini saya gunakan 800 pixel sesuai dengan size dari area text yang sudah kita set sebelumnya. Oke, untuk lebarnya 800 pixel dan tingginya adalah 600 pixel. Oke, kita lock kembali. Nah, maka secara otomatis backgroundnya akan menempati sesuai dengan area yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang dia menutupi dari area teks dan Emacs tool yang sudah kita gunakan sebelumnya. Klik kanan di sini, pilih arrange, kemudian send to back. Nah, agar posisinya di belakang dan teks di depan. Nah, kemudian kita insert lagi atau kita import lagi sebuah gambar lain Emacs. Pilih menu file, kemudian Emacs, import, kemudian pilih import to text. Saya gunakan atau pilih gambar PNG yang mendukung gambar transparan. Nah, di sini saya tengahkan Ctrl Alt 5, Ctrl Alt 2. Jadi persis di tengah-tengah area teks, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, untuk menjalankannya atau dites dulu seperti apa bentuk sebelum kita lanjutkan ke langkah berikutnya dengan cara test movie atau Ctrl Enter. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini tombol mulai sudah berubah, pointer mouse-nya menjadi telunjuk tangan seperti ini. Nah, tinggal kita berikan script untuk melanjutkannya ke tahap berikutnya. Silakan Ctrl W untuk keluar. Tahap berikutnya adalah kita ubah nama dari layer 1 ini dengan cara double klik. Kita rename atau ubah namanya dengan home ya, atau beranda. Selanjutnya kita tambahkan layer baru dengan cara klik insert layer. Kita double klik, ubah namanya menjadi soal. Jadi ini frame layer soal yang akan kita buat menjadi halaman-halaman untuk soal kuis. Nah, selanjutnya pada home atau layer home pada frame pertama
kita klik kanan di sini, kemudian pilih action atau tekan tombol F9. Kita akan tulis script untuk menghentikan movie-nya agar tidak berjalan secara otomatis. Silahkan ketikkan stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter, kemudian tulis kembali fs comment, kemudian buka kurung, petik 2, full screen. Oke, nanti tampilnya full screen, petik 2, koma, nilainya adalah true, buka tutup kurung, titik koma. Nah, untuk melihat apakah penulisannya ada yang salah atau tidak, dapat dilakukan dengan cara klik cek sintak di sini. Oke, aman, tidak ada yang salah, klik auto format. Nah, kita simpan dulu hasil pekerjaan ini sebelum kita lanjut ke pekerjaan berikutnya dengan cara Ctrl S atau pilih tab menu file, pilih save. Nah, misalnya namanya adalah quiz interaktif, atau aplikasi quiz interaktif. Klik tombol save. Nah, perlu diingat ini masih dalam bentuk file ya. Oke, kita tutup ini dulu. Ini pada layar home pada frame pertama. Selanjutnya pada layar soal pada frame pertamanya kita lakukan hal yang sama, tekan tombol F9. Nah, kita stop juga di sini, tulis stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, ini sudah terbentuk dua layar home dan layar soal. Nah, kemudian untuk membuat halaman soal, nah silahkan diklik pada frame kedua pada layar soal dengan cara klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, otomatis terbentuk stage baru ya setelah kita klik insert keyframe. Nah, di sini kita akan set kembali atau kita atur lagi menjadi halaman untuk menampung soal-soal kuis. Namun sebelumnya kita tambahkan script di sini dulu dengan cara klik kanan, kemudian pilih action atau tekan tombol F9 ya. Sebagai contohnya, scriptnya adalah stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian fs comment seperti pada frame pertama di layar home. Nah, buka kurung, kemudian petik 2, full screen, petik 2 kembali, koma, true, kemudian tutup kurung, titik koma. Oke, auto format. Kita simpan, Ctrl S. Nah, ini sudah terdapat dua layar home dan soal. Selanjutnya kita klik layar home kembali. Nah, pada frame pertama tadi kita sudah masukkan tombol mulai sebagai tombol yang digunakan untuk lanjut ke halaman soal. Nah, di sini kita belum membuat scriptnya. Nah, kita klik di sini di image ini atau yang sudah kita convert menjadi simbol, kemudian tekan tombol F9, klik kanan atau tekan tombol F9 atau klik kanan dengan cara pilih action. Nah, kita tulis scriptnya on, kemudian spasi, buka kurung press. Nah, kita pilih saja seperti ini. Nah, kita tutup kurung kembali, kemudian spasi, buka kurung kurawal, enter, tutup kurung kurawal. Nah, untuk perintah melanjutkan atau maju ke frame berikutnya, kita pakai perintah seperti yang kita gunakan pada materi sebelumnya, go to and play, kemudian buka kurung. Nah, kita tulis frame keberapa, yaitu frame kedua pada layar soal, kemudian titik koma, kita cek sintaknya. Oke, aman, tidak masalah, kita auto formatkan. Oke, Ctrl S untuk menyimpan scriptnya.
kemudian kita coba tes movie dengan cara Ctrl Enter. Nah, sini sudah terlihat. Kemudian kita klik tombol mulai. Nah, maka dia maju ke halaman atau frame kedua pada layar soal. Namun sekarang isinya masih kosong. Nah, kita akan isi dengan butir-butir soal dari aplikasi kuis ini. Silakan klik atau Ctrl W untuk keluar dari tes movie ini. Sekarang kita lanjutkan untuk layar soal, yaitu pada frame kedua kita akan buat soal dari aplikasi kuis ini. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa butir soal, sehingga kita tinggal copy paste saja untuk mempermudah dan mempersingkat dalam penyampaian materi ini. Nah, untuk instruksi atau petunjuk pengerjaan soal, nah di sini sudah saya sediakan. Nah, tinggal kita copy saja. Nah, selanjutnya kita gunakan text tool. Nah, silakan gunakan atau pilih font yang ingin dipakai. Kemudian font size-nya di sini saya menggunakan warna biru. Nah, saya gunakan untuk memberi petunjuk atau instruksi soalnya. Oke, selection tool saya atur dulu di sini. Jadi nanti silahkan diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya lebih rapi dan lebih menarik, ya, disesuaikan dengan kondisi. Oke, nah diatur dulu agar penempatannya lebih teratur dan tidak sembraut. Nah, ini adalah petunjuk atau instruksi pengerjaan soal. Nah, untuk soal nomor 1, nah langsung saja ini saya copy saja biar lebih cepat. Kita copy, klik kanan copy, klik kanan paste, ya. Kemudian saya kopikan soal atau pertanyaan nomor 1, klik kanan copy di sini dan saya double klik. Kemudian saya paste, klik kanan paste. Kemudian saya ganti warnanya menjadi warna hitam. Ini untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1. Nah, berikutnya untuk opsi jawabannya. Nah, karena di sini kita menggunakan tombol atau menggunakan button. Nah, di sini saya sudah menyediakan berupa image yang dapat dibikin dengan aplikasi lain. Nah, kalian apabila juga berminat untuk menggunakan hal yang sama seperti yang saya gunakan di sini, dapat di download. Saya sematkan linknya di deskripsi video ini. Pilih menu file, pilih import, kemudian import to stage. Nah, di import beberapa tombol di sini sudah disediakan. A, tombol B, tombol C dan tombol D. Klik tombol open. Nah, kemudian kita atur dulu, ya, kita pisahkan dulu dia, kita atur agar posisinya lebih menarik. Nah, ini untuk opsi jawaban C, B di sini dan A di atasnya. Ini untuk jawaban D. Nah, kita aturlah bagaimana tampilannya lebih rapi, ya. Kita atur dulu. Kemudian untuk opsi jawaban yang lain tinggal kita copy saja dari notepad yang sudah kita sediakan. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah agar posisinya lebih rapi kembali. Nah, klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, di sini ini untuk soal. Nah, ini kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk soal nomor 1. Nah, di sini maksudnya. Nah, kemudian ini untuk opsi jawabannya. Oke, kita atur lagi. Nah, ini di dalam, enggak, kita jarakkan ke dalam sedikit. Nah, ini untuk opsi jawaban A. Nah, kita copy dari notepad yang sudah kita siapkan. Ini A, kita copy saja. Oke, klik kanan paste. Kita tidak usah tebalkan.
kita buatkan, tapi tidak usah dimiringkan, ya terserah lah ya, yang penting lebih menarik dari aplikasi yang kita buat. Nah seperti ini untuk jawaban A. Kemudian berikutnya untuk jawaban B, kita salin kembali. Oke, copy dulu di sini. Nah sebaiknya kita copy lah seluruhnya dulu agar lebih mudah dalam hal pengerjaan. Oke, klik kanan, paste lagi. Oke, klik kanan, paste lagi. Nah kita siapkan dulu semua opsi jawabannya, layout atau kerangkanya. Dan kita tinggal mengganti dari masing-masing teks yang sudah kita siapkan. Oke, klik kanan, copy. Untuk soal nomor 1 jawaban B nya, klik kanan, paste. Kemudian untuk jawaban C nya, kita copy kembali, paste. Nah C nya kita hilangkan dulu. Selanjutnya untuk pilihan jawaban D, oke, klik kanan, paste. Nah untuk jaraknya kita atur, ya, bisa kita drag saja atau drop dengan menggunakan pointer mouse. Oke, kita atur dulu. Nah ini untuk opsi jawaban B nya, kita rapikan kembali. Nah ini untuk D. Untuk melihat hasil sementara, kita cache movie dengan cara Ctrl Enter. Nah kita klik tombol mulai. Nah maka sudah sampai ke halaman soal pertama. Ini belum kita aktifkan opsi jawabannya. Nah kita siapkan untuk soal berikutnya. Ctrl W dulu untuk keluar. Oke, nah untuk lebih rapi lagi seperti sebelumnya, nah kita di sini perlu convert dulu untuk A, B, image C dan D, karena ini masih dalam bentuk image, perlu kita convert menjadi sebuah tombol. Caranya, klik image A, klik kanan, kemudian pilih convert to symbol atau tekan tombol F8. Misalnya jawaban underscore A, kemudian untuk tab-nya adalah button, klik tombol OK. Sedangkan untuk image B kita lakukan cara yang sama, klik kanan, convert to symbol, name-nya adalah jawaban underscore B, button OK. Kemudian yang C juga begitu, klik kanan, convert to symbol, name-nya adalah jawaban underscore C, type-nya button, klik tombol OK. Kemudian untuk image D, klik kanan, convert to symbol lagi, name-nya adalah jawaban underscore C, kemudian type adalah button, klik tombol OK. Oh sudah, maaf, ini jawaban D, klik tombol OK. Nah jadi sudah kita convert menjadi simbol, sehingga nanti kita tinggal berikan action script untuk soal 1 dengan pilihan jawaban yang sudah kita sediakan. Nah kita coba berikan script dulu. Nah pada frame kedua pada layar soal ini, nah kita tekan tombol S9 atau klik kanan, kemudian pilih action. Nah kita sambung pada script sebelumnya, kita memberikan variabel untuk soal nomor 1 dan seterusnya. Variabel misalnya benar sama dengan 0, titik, koma. Jadi variabelnya kita menganggap awal aplikasi ini dijalankan ini bernilai 0. Jadi nanti dia akan diakumulasikan setiap soal pada frame-frame berikutnya. Nilai awalnya kita start mulai dari nilai 0. Oke, kita Ctrl S atau simpan dulu, kita tutup. Nah selanjutnya untuk memberikan action pada masing-masing tombol,
Nah, yang perlu kita lakukan adalah memberikan nilai atau menentukan kunci jawaban untuk butir soal 1, 2, dan seterusnya. Untuk soal nomor 1, misalnya pada tombol A, nah kita berikan perintah atau actionnya dengan cara klik pada option atau tombol A ini, kemudian klik kanan, pilih action. Nah, kita ketikkan perintahnya atau skripnya on spasi release. Kita pilih ini release, kemudian tutup kurung, spasi, buka kurung kurawal. Oke, kemudian kita tutup kurung kurawal. Nah, kita enter di antara ini, kita berikan perintahnya next frame. Ingat, framenya F-nya huruf besar, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, seperti ini. Kita cek dulu, cek sintak. Oke, aman, tidak ada masalah. Oke. Nah, ini untuk jawaban A, jawaban B, dan jawaban C, serta jawaban D. Jadi kita lakukan hal yang sama, kita copy saja ini, klik kanan, copy. Kita pilih soal atau pilihan B pada soal nomor 1. Nah, kita klik kanan, di paste saja di sini. Nah, kemudian yang C juga begitu, klik kanan, paste. Yang D, oke, klik kanan, paste. Nah, cuma perlu kita ketahui yang mana yang menjadi kunci jawaban dari soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 yang menjadi kunci jawabannya adalah option B. Jadi sebagai formula atau rumus pada action scriptnya, nah pada tombol B kita tambahkan di bawah next frame dengan perintah atau action scriptnya adalah benar plus plus, kemudian titik koma. Maksudnya adalah akan diakumulasikan setiap pertanyaan benar dari setiap butir soal yang tersedia. Oke. Nah, jadi benar ini ditambahkan hanya untuk option yang menjadi kunci jawabannya. Sedangkan untuk tombol atau option yang tidak merupakan kunci jawaban, kita cukup tulis script seperti ini saja. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita coba tambahkan background agar tidak putih seperti ini saja, dengan cara kita import seperti yang sebelumnya, file, import, kemudian import to stage. Oke, kemudian kita pilih gambar yang sudah kita sediakan. Nah, oke, kita atur kembali 800 size nya, dan untuk tingginya adalah 600. Oke, kita klik kanan kembali, arrange, kemudian send to back agar posisinya di belakang dari teks yang sudah kita inputkan. Oke, kita coba tes dulu, Ctrl Enter. Selanjutnya kita klik tombol mulai. Nah, sudah sampai pada soal nomor 1. Nah, ini bisa kita klik. Nah, cuman belum ada kelanjutan dari frame berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan kembali, Ctrl W dulu untuk keluar. Untuk soal nomor 2 dan seterusnya, nah kita lanjutkan pada layar soal. Sekarang untuk frame ketiga, klik frame ketiga, klik kanan, insert keyframe. Nah, tinggal kita mengganti soal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, termasuk mengganti opsi jawaban yang tersedia. Nah, tinggal kita copy saja. Ini soal nomor 2. Nah, di copy dulu. Oke, klik kanan, paste. Kemudian untuk opsi jawabannya juga kita copy saja. Kemudian untuk opsi jawaban yang B, kita lakukan hal yang sama.
Oke, nanti kita atur lagi, kita copy saja dulu. Untuk jawaban C kita copy lagi. Untuk jawaban D kita copy juga. Klik kanan, paste. Oke, ini sekarang kita tinggal merapikan dulu. Nah, ini karena option jawabannya panjang, ini kita tidak menggunakan yang bold, atau kita hilangkan saja boldnya terlebih dahulu. Fit in Windows, kita select ini bold, kita hilangkan, artinya kita untuk opsi jawabannya kita tidak pakai tebal ya. Oke, kita fixkan kembali 100%. Nah, kita atur dulu. Oke, kita tempatkan lagi di sini. Nah, kita atur kembali agar posisinya benar-benar rapi dan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita atur dulu. Nah, seperti ini kira-kira. Ini nanti bisa diatur lah bagaimana baiknya. Oke, ini untuk frame pertama juga saya hilangkan boldnya agar seragam dia untuk opsi-opsi jawabannya, kecuali yang butir soalnya. Oke, nah ini kemudian balik lagi ke frame kedua. Nah, pada soal kedua yang menjadi kunci jawabannya di sini adalah A. Nah, sedangkan untuk skripnya klik kanan, klik action. Nah, ini kita pilih atau kita tulis sini adalah stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, untuk frame pertama juga kita cek ini sudah ada stopnya. Nah, untuk frame pertama dari layar soal sudah ada stopnya, frame kedua dan frame ketiga. Oke, kita Ctrl S untuk menyimpan dulu, dan kita cek untuk option A, B, dan C. Nah, untuk soal nomor 2 yang menjadi kunci jawabannya adalah A. Jadi kita ubah kembali optionnya F9 atau klik kanan dengan cara pilih action. Nah, yang menjadi kunci jawabannya di sini adalah A. Nah, jadi kita cut saja yang B, klik kanan cut B, karena kita pindahkan kuncinya menjadi A untuk butir soal nomor 2. Nah, itu yang jawabannya di sini. Di sini yang kita paste saja di sini. Untuk C tidak ada masalah karena tidak ada menjadi kunci jawaban. D juga seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama untuk butir soal ketiga, 4, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini saya hanya akan mencontohkan sampai ke soal nomor 5. Untuk pengembangannya silahkan nanti kalian teruskan berapa soal yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita klik pada frame keempat, klik kanan insert keyframe. Nah, kita tinggal copy saja soal nomor 3 sekarang. Oke, kita tinggal ganti saja setiap butir soalnya. Oke, paste. Nah, kemudian opsi jawabannya ini JPEG. Nah, kemudian yang ini PNG, WMP, PNG. Ya, kemudian yang ini adalah BMP. Nah, di bawahnya adalah FLV. Oke, FLV. Nah, ini yang menjadi kunci jawabannya di sini adalah no option jawaban D. Nah, jadi perlu kita tes kembali. Nah, untuk frame keempat klik kanan action, kita tambahkan lagi stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, ya, agar framenya tidak berjalan sendiri secara otomatis. Jadi dia akan berjalan hanya ketika kita berikan instruksi atau perintah pada action scriptnya. Nah, untuk A kita klik kanan kembali, kemudian pilih action atau tombol F9. Nah, kita cut atau kita pindahkan kunci jawabannya. Klik kanan cut,
karena yang menjadi kunci jawaban pada soal ketiga adalah pilihan jawaban D. Jadi B kosong, C kosong, dan D baru kita tambahkan di sini. Oke, kita paste pada kunci jawaban nomor soal nomor 3. Untuk option jawabannya adalah D. Oke, di kanan paste. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, ini kita ganti dulu 3. Nah, nanti kita rapikan kembali sesuai dengan keinginan kita masing-masing sebaik mungkin ya. Ya, ini kita contohkan dulu. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 juga seperti itu caranya. Klik pada frame kelima, klik kanan, insert keyframe. Jadi untuk soal keempat sekarang, oke, kita copy dulu. Klik kanan, copy. Nah, untuk soal keempat, nah kita copy, kita paste. Oke, kemudian kita copy juga untuk opsi jawabannya. Ini adalah toolbox, kemudian panel text. Nah, kita tulis kembali karena pendek ya, text, dan di bawahnya adalah frame. Oke, sekarang kita tentukan yang menjadi kunci jawaban dari soal nomor 4. Nah, kunci jawaban untuk soal nomor 4 di sini adalah frame ya, frame atau D. Nah, sekarang kita klik kanan dulu di layar soal pada frame kelima, action. Nah, kita stop juga di sini, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Kemudian untuk soal A, option A nya tidak ada masalah. B, C, D. Nah, ini untuk nomor 4 jawabannya kita pindahkan menjadi ke jawaban C. Frame ya, maaf, 4 frame. Berarti yang ini kita koreksi kembali. Ini sama ke D. Yang untuk kedua jawabannya adalah A. Oke, benar. Untuk yang soal pertama jawabannya adalah B. Oke, sudah benar. Nah, sekarang soal terakhir kita lanjutkan. Ini kita tutup dulu, kita cek dulu kembali. Soal keempat jawabannya adalah frame. Oke, benar. Kita Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita klik kanan kembali pada frame ke-6, klik kanan, insert keyframe. Nah, sekarang pada soal terakhir kita copy soal nomor 5. Oke, klik kanan, copy. Nah, di sini kita paste saja. Oke, kemudian kita copy option jawabannya, pencil tool. Oke, kemudian ini oval tool. Selanjutnya adalah rectangle tool. Yang di bawahnya adalah lasso tool. Oke, jadi ini kunci jawaban untuk soal kelima adalah rectangle tool atau option jawabannya C. Jadi kita cek, kita tentukan kunci jawabannya. Nah, untuk frame pertama, untuk frame ke-6 kita tekan F9 atau action scriptnya, kita tulis kembali stop, titik, koma, kita simpan. Dan untuk
option jawaban A kosong, jawaban B kosong, jawaban C. Nah, ini yang kita pindahkan, kita tambahkan dengan script benar plus plus ya, benar plus plus, kemudian kita tambahkan titik koma. Oke, simpan, Ctrl S. Untuk yang D berarti kita buang karena kita sudah pilih kunci jawabannya ada pada option atau jawaban C. Ctrl S. Nah, di sini sudah sampai kita kepada soal kelima. Nah, selanjutnya terakhir kita akan mendesain atau menambahkan sebuah frame baru untuk menampilkan hasil evaluasi. Nah, sebelumnya kita tes movie dulu, Ctrl Enter. Nah, kita tes mulai. Oke, soal nomor 1 misalnya jawabannya B, 2A, 3D, 4D, 5C. Ya, jadi sudah benar, cuman setelah kita klik C belum ada keterusan untuk action berikutnya. Ctrl W untuk keluar dulu. Untuk membuat halaman evaluasi, nah sekarang kita lakukan, kita klik pada frame ke-7 pada layar soal, klik kanan. Nah, sekarang kita pilih insert blank keyframe. Nah, kita buat yang kosong dulu. Nah, kita tulis kembali judulnya, kita copy saja yang berasal dari layar home, klik pada frame pertama. Nah, saya kopikan saja yang ini, klik kanan, copy, kemudian saya klik kembali pada frame ke-7 dari layar soal, klik kanan, paste in place. Nah, saya ganti menjadi halaman atau hasil evaluasi. Ini berisi halaman berupa hasil evaluasi, ini sebagai title atau judulnya. Nah, selanjutnya saya memberikan keterangan berupa jumlah benar, jumlah salah, dan total skor. Nah, di sini saya copy kembali yang ini, copy, klik kanan, paste. Nah, akan saya ubah nilainya atau size-nya jadi 20. Nah, kalimatnya atau tulisannya adalah jumlah benar, nah, titik 2. Jadi berapa jumlah benar dari hasil tes yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian ini kita klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nih, klik kanan lagi, paste. Nah, akan kita buat untuk jumlah benar, jumlah salah, dan total skor yang diperoleh. Nah, seperti ini. Perlu diingat, nah yang pertama ini hanya berupa static tag ya, static tag. Nah, kita tidak memberikan nilai apapun atau variabel apapun pada teks ini. Nah, kita copy kembali yang ini, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, di sini saya akan ganti atau ubah menjadi, ya perlu diingat di sini, dynamic text. Nah, dynamic text dengan isi kosong. Nah, ini kita tidak berikan isiannya. Nah, kita atur posisinya seperti ini dulu. Nah, kita berikan variabel untuk dynamic text yang ini dengan variabel jumlah benar. Jadi kita tulis di sini jumlah benar. Ingat menggunakan huruf kecil saja, underscore benar, jangan ada spasi kosong atau pemisah tanpa underscore, strip di tengah jangan ya. Jadi kita gunakan seperti ini. Nah, kita berikan dulu backgroundnya di sini sementara untuk melihat apa yang kita buat di sini. Nah, kita klik kembali, copy, klik kanan, paste. Nah, ini untuk jumlah benar, ini untuk jumlah salah. Ini kita ganti dulu. Selanjutnya ini merupakan total skor. Oke, jadi akan kita atur dulu penempatannya.
Oke, kita buat dia menjadi rata kiri. Nah, rata-rata kanan, yang untuk di atasnya baru kita buat nanti rata kiri. Jadi kita atur biar hasilnya lebih rapi. Oke, kita jarakkan dulu. Termasuk spasinya bisa kita atur secara perlahan-lahan. Oke, berikutnya kita klik kanan lagi, copy paste. Nah, seperti ini untuk total score. Oke, nah sekarang untuk variabelnya kita masukkan. Untuk teks yang pertama ini masih dynamic text, variabelnya jumlah benar. Berikutnya dynamic text juga. Nah, karena kita copy tadi, jadi kita rubah lagi menjadi jumlah salah. Dan selanjutnya untuk total score, variabelnya kita tulis menjadi total score, ya, total score. Oke, Ctrl S dulu untuk menyimpan hasil pekerjaan ini. Nah, untuk melihat hasil tampilannya seluruhnya, kita klik dulu ini untuk mempermudahkan kita dalam perancangan. Nah, ini kita turunkan sedikit ke bawah. Hasil evaluasi juga begitu. Nah, kemudian untuk tombol ulangi, jadi kita tambahkan nanti di sini dengan tombol ulangi. Kita pilih menu file, import to stage. Nah, untuk tombol ulang ini sudah kita sediakan, tinggal di import saja tombol ulangi. Artinya jika kita ingin mengulang hasil tes ini ke halaman pertama untuk kuisnya. Oke, jadi kita klik kanan di sini agar lebih jelas. Nah, ini masih berupa image ya, perlu diingat ini masih berupa image. Jadi kita akan convert dulu ke simbol, convert to simbol, klik kanan atau tekan tombol F8. Kemudian ini namanya adalah TBL ulangi atau tombol ulangi, sedangkan tabnya button, kemudian klik tombol OK. Nah, berikutnya kita akan berikan coding atau script untuk hasil evaluasinya. Caranya silakan klik pada frame ke-7 dari layar soal, klik kanan, kemudian pilih action atau tekan tombol F9. Ketikkan atau tuliskan stop, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian jumlah benar. Jumlah benar akan kita sajikan sebagai hasil dari akumulasi setiap jawaban yang kita pilih dari kelima soal. Jumlah benar ini adalah variabel dari dynamic text. Selanjutnya jumlah salah underscore salah, oke, sama dengan 5 dikurangi benar, titik koma. Kenapa 5? Karena jumlah soalnya 5. Jadi kalau nanti di perkembangannya soalnya 10, ya berarti 10 di sini, soalnya 20 ya kita ganti menjadi 20. Sedangkan untuk total score underscore score sama dengan benarnya atau variabel benar dikali itu menggunakan shift angka 8, kemudian buka kurung 100 per 5, tutup kurung, titik koma. Jadi 100 itu adalah nilai maksimal keseluruhan soal, sehingga kalau dibagi 5 berarti per soal itu nilainya adalah 20. Oke, kita cek tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya kita simpan dulu, Ctrl S. Sekarang bagaimana cara untuk script tombol ulangi? Nah, karena di sini kita mau menggunakan tombol ulang, jadi kita aktifkan juga dengan menggunakan script. Klik kanan, ya, kemudian pilih action. Nah,
kita tulis on spasi dalam buka kurung rilis, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di antaranya benar sama dengan 0, titik koma, kemudian go to and stop. Nah, kemana dia berakhir? Dia akan pergi ke frame kedua dari layar soal, artinya menuju ke soal pertama dari aplikasi kuis ini. Tutup kurung lagi, titik koma. Perlu dijelaskan, benar di sini agar setiap kali mengulangi soal itu di reset kembali nilainya menjadi 0. Jadi tidak akan diakumulasikan dari hasil nilai terakhir. Oke, kita close kembali yang ini. Langkah terakhir kita akan hias lagi, mempercantik kembali tampilan ini dengan menambahkan background. Silakan di sini kebetulan sudah kita drag sebelumnya. Kita drag saja ke dalam text, ke area text. Kemudian atur kembali size sesuai dengan size dari tag yang kita gunakan 800. Kemudian untuk tingginya kita menggunakan 800 pixel. Oke. Ini kita klik gambarnya, Ctrl Alt 5, Ctrl Alt 2. Jadi otomatis persis di tengah-tengah area text. Kemudian klik kanan, pilih Arrange Send to Back agar tidak menutupi dari teks dan button yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah kita tinggal kasih bingkai sedikit lagi. Kita pilih menu file, import text. Jadi sebetulnya dapat di-download di internet berupa frame, border atau keyword yang lain. Jadi tersedia banyak di internet. Kita klik open. Nah, kita atur posisinya ini secara manual saja. Nah, kita ubah ukurannya agar lebih pas untuk bingkai dari hasil evaluasi. Jadi ini hanya untuk memperindah saja dari tampilan ini. Oke, kita atur dulu seperti ini. Selanjutnya kita lihat fit in Windows. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas. Nah, terakhir kita uji coba hasil yang kita buat ini. Sebelumnya kita simpan dulu, Ctrl S. Oke, Ctrl Enter. Kita tes movie-nya. Kita coba cek mulai. Nomor 1 kita pilih B, nomor 2 kita pilih A, nomor 3 kita pilih D, nomor 4 kita pilih D, nomor 5 kita pilih C. Maka hasil evaluasinya akan memberikan informasi jumlah benar, jumlah salah, dan total skor. Nah, jika ingin menggunakan butir soal atau jumlah soal yang lebih banyak, silahkan dikembangkan sendiri. Untuk mengulangi, silahkan klik. Dia akan kembali ke halaman pertama. Nah, demikian tutorial atau cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan Adobe Flash C3 Professional. Sangat mudah, bukan? Tidak ada keahlian khusus dalam membuat ini. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.